Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Mustaqimah. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMAN 1 Kaliwedi, Cirebon. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Wali Songo, Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran PAI dalam rangka uji kinerja PPG PAI tahun 2025 dengan materi pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya, saya akan tampilkan video praktek uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Wali Songo. Kritik dan saran serta masukan sangat saya butuhkan demi sempurnanya video saya di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, seperti biasa, kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa kan ketua kelasnya? Sultan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ngaji dulu ya surat Al-Insyirah ya. Dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu breaking dulu biar kaliannya fresh ya. Ada semangat lagi buat belajar. Ayo berdiri dulu. Nanti kalau ibu bilang siku berarti sikut ya. Kalau dia bilang sakit berarti di perut. Kalau sikat kalian ambil di meja kalian, barang kalian ya. Oke, dimulai ya. Sikut, sakit, sikat, sakit, sikut, sikat. Oke lah. Ayo, ulangi lagi sekali lagi ya. Mulai, siap? Siap. Sikat. Sekali lagi. Fokus. Ya. Sikat. Sikat. Sakit. Sikut. Sakit. Sudah. Oke, kita tepuk semangat dulu. Oke, kembali duduk lagi ya. Sekarang masih ingat tidak minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang pergaulan bebas dan zina. Masih ingat tidak pergaulan bebas itu seperti apa? Seperti apa? Tawuran. Terus apa lagi? Merokok, seks bebas. Terus apa lagi? Obat-obatan, narkoba.
Nah, arti dari pergaulan bebas dan zinanya itu seperti apa? Artinya hubungan bukan suami istri. iya, hubungan bukan suami istri atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim atau yang belum menikah. Nah, kita sekarang itu masih mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang kalian gini, perbuatan zina itu hukumnya ada berapa? Dibagi menjadi berapa? 2. Dibagi menjadi 2 ya. Apa-apa saja? Zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Kalau zina muhsan itu apa? Perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Zina muhsan itu berarti perbuatan yang sudah menikah ya, zina muhsan. Kalau zina ghairul muhsan berarti yang belum menikah. Otomatis hukumnya sama tidak? Beda. Ada yang bedanya. Kalau zina muhsan itu dicambuk berapa kali? 100 kali. Sama tidak yang sama ghairul muhsan? Sama 100 kali. Terus apa lagi kalau zina muhsan hukumnya? Dirajam. Rajam itu apa? Melempari batu. Badannya kitanya ditenggelamkan dulu sampai kepala, sampai leher, lalu dilemparkan batu sampai meninggal. Kalau zina ghairul muhsan yaitu diasingkan dari wilayahnya atau dari masyarakat tertentunya, diasingkan. Nah, zaman sekarang kalau zina muhsan yang dilempari batu itu masih ada tidak? Tidak ada. Adanya apa? Adanya dicambuk. Di mana itu? Di Aceh. Masih ada ya, di tengah-tengah lapangan. Terus biasanya yang masyarakat itu kalau diganti berarti rajamnya ya. Biasanya masyarakat tertentu yang masih pedalaman biasanya apa? Diarak ya. Orang yang melakukan perbuatan zina itu diarak keliling desa atau keliling kampung. Nah, itu. Jadi ibaratnya gini, kalian itu melakukan pergaulan harus hati-hati, memilih teman juga harus hati-hati. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Laki-laki sama perempuan yang paling rugi siapa? Perempuan. Yang laki-lakinya tidak. Ya, yang rugi itu semuanya itu di pihak perempuannya. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian pergaulan bebas dan zina dalam Islam serta hukum dan dampaknya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis akibat-akibat dari pergaulan bebas dan zina terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat merumuskan langkah-langkah pencegahan ya untuk menghindari pergaulan bebas. Nah, di sini di dalam pergaulan bebas dan zina itu tidak hanya sekedar ucapannya saja, tidak sekedar omong-omong ya. Tetapi ada suratnya. Di sini ada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabila. Itu adalah surat dari perbuatan zina. Jadi agama Islam itu bukan hanya sekedar omongannya saja, tetapi tertulis di dalam Al-Quran. Nanti di sini Ibu akan menyajikan sebuah video edukasi. Kalian tolong didengarkan ya, apa-apa saja yang ada di dalam video tersebut nanti kalian tuangkan ya. Apa saja sih yang ada di dalam video tersebut? Nanti Ibu tanyakan kepada kalian. Kalian mendengarkan dan memahaminya ya. Silakan menonton. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk.
Tapi terkadang kita malah tidak melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa kasih sayang sama sekali untuk Allah dekat. Dan hanya diistirahatkan, terkadang kewajiban aku bisa kemana. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran otak dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita lanjut bersama, mulai dari kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena penyemangat sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke, gimana? Sudah melihat? Mendengar? Memahami belum? Coba apa saja gambaran yang tadi kalian lihat di video tersebut dalam video edukasi pergaulan bebas? Apa saja? Merokok. Itu tentang pergaulan bebas ya. Merokok, seks bebas. Terus apa? Obat-obatan. Bisa terjadinya pergaulan bebas itu kenapa? Di sini aja. Kurang kasih sayang, terus merasa dikucilkan, ya biasanya broken home seperti itu ya. Terlalu banyak tekanan dari orang tua, dari masyarakat sekitar, itu bisa menyebabkan pergaulan bebas. Nah, kalau kita tahu itu kasus dari pergaulan bebas, nah cara menghindari dari pergaulan bebasnya itu seperti apa? Beribadah, memperbanyak ilmu agama ya. Terus apa lagi? Memperbanyak baca Al-Quran. Terus apa lagi? Edukasi. Ya, mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Kalau mengikuti organisasi sekolah berarti kitanya kan mempersibuk sendiri, ya. Ibaratnya pulang sekolahnya udah sore ditambah aktivitas sehari-harinya kita, otomatis kemungkinan untuk jatuh ke pergaulan bebas itu sangat kecil. Karena apa? Karena kita sudah merasa lelah, ingin bermain juga sudah
Malas, ya, ingin mengistirahatkan badan kita lagi supaya besoknya masuk sekolah lagi, ya kan? Jadi ketika kita banyak aktivitas, nah maka negatifnya kita, pikiran negatifnya kita pun akan hilang karena banyak aktivitas yang positif. Apalagi misalkan aktivitasnya itu tentang agama, ya. Edukasi yang banyak sekali. Nah, kalian membaca misalkan nih, ada internet nih. Kalau internet itu gunanya buat apa? Mencari informasi, ya. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, bukan mengunjungi situs-situs yang tidak situs-situs yang tidak baik, itu tidak boleh. Ya, gunanya internet itu untuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari sekarang lebih baik, kedepannya lebih baik lagi. Kenapa agama itu melarang pergaulan bebas dan zina? Karena apa? Karena bisa merugikan diri sendiri. Maka dari itu kenapa agama itu melarang kita dalam perbuatan zina dan pergaulan bebas. Kalau pergaulan bebas otomatis akan masuk ke zina. Karena apa? Karena tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, Ibu di sini akan menugaskan kalian, tugas kelompok kalian itu ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok harap ditulis di sini, ya. Nanti maju presentasinya satu per satu. Nanti perwakilannya saja. Siapa berdua atau bertiga yang maju, nanti ada pertanyaannya, ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Misalkan nih, kelompok 1 sudah maju. Nah, kalian bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Dan seperti itu selanjutnya, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu bagikan dulu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ya. Dan ini buku referensi buat kalian untuk melihat dari tugas-tugas kelompoknya. Ada buku lainnya sendiri, dilihat buku referensinya, ya. Silakan dibaca dan dipelajari. Bagaimana? Itu semuanya tentang pergaulan bebas dan zina. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ke sini. Dari ini nomornya. Ayo ditulis. Lihat dulu. Nanti siapa yang maju ke depannya nanti disiapkan, ya. Baiklah, sudah selesai semua diskusi kelompoknya? Sudah.
kalau sudah selesai, silakan maju dari kelompok pertama dulu. Habis itu pertanyaan, kelompok 2 dilanjutkan dan seterusnya ya. Silakan kelompok pertama siapa yang mau maju? Sama siapa? Sendirian aja, boleh maju ke depan sini. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatfiah, saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pergaulan bebas dan zina. 1. Pengertian pergaulan bebas dan zina. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau keluarga dekat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Lalu, jelaskan pengertian zina menurut pandangan Islam. Zina adalah tindakan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga yang sah. Zina dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran terhadap hukum syariah. Mengapa Islam melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Karena untuk mencegah fitnah, menjaga kesucian, menghormati perempuan, dan mencegah penyakit. Dampak pergaulan bebas dan zina. Dampak negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas bagi individu, keluarga, dan masyarakat, yaitu dampak negatif di dunia. Dampak negatif zina di dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur. Lalu dampak zina di akhirat. 1. Mendapat murka Allah. 2. Mendapat hisab yang buruk. 3. Mendapatkan siksa yang pedih. Dampak pergaulan bebas. 1. Kecanduan minum alkohol dan obat-obatan. 2. Hamil di luar nikah. 3. Terkena penyakit HIV. 4. Clubbing dan tawuran. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa? Saya Siti Aiza dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Contoh zina menurut Al-Quran itu apa? Terima kasih. Contoh zina menurut Al-Quran berupa pornografi, kegiatan konsumsi atau memproduksi konten seksual yang melibatkan beberapa individu di dalamnya dengan aktivitas seksual yang tidak sah secara hukum agama. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Diva dari kelompok 3. Izin bertanya, apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Dampak negatif dari pergaulan bebas diantaranya hamil di luar nikah, terkena penyakit HIV, dan kecanduan merokok, minum minuman, dan obat-obatan. Lalu, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah? Sekian dari
presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan sekarang tinggal kelompok 2 maju. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aziza, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan materi tentang menjaga harkat dan martabat manusia dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mengapa penting bagi kita untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, terutama dalam konteks pergaulan dan perbuatan zina? Karena berdampak pada masa depan, kesehatan individu, dan penyebaran penyakit menular seksual. Jelaskan bagaimana pergaulan bebas dan zina bisa merusak harkat dan martabat manusia menurut Islam. Melibatkan hawa nafsu manusia sehingga bisa merusak harkat dan martabat individu, dan zina dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang menghalalkan manusia untuk melakukannya, menimbulkan ketidakjelasan keturunan. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Falkhia dari kelompok 1 ingin bertanya. Cara menjaga martabat manusia agar tidak rusak itu bagaimana? Yaitu saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan melakukan kebaikan. Ada lagi? Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mau bertanya. Contoh harkat dan martabat. Dengan bersikap toleran, adil, dan sopan kepada sesama manusia. Apakah ada lagi? Ada lagi? Siapa tidak ada? Sudah mengerti? Mengerti. Ya, kita Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Ayo. Siapa yang mau maju? Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjaga iman dan takwa, menjauhi tempat maksiat, menjauhi situasi yang memicu nafsu, memperbanyak beribadah, dan mengikuti organisasi sekolah. Buatlah daftar 5 hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bergaul dengan lingkungan yang baik, mengikuti organisasi, membaca buku, mengikuti pengajian, dan beribadah. Sekian presentasi dari kami. Silakan bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Adelia Anastasia dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Memperbanyak kegiatan positif,
perbanyak ibadah, bergaul dengan lingkungan yang baik. Ada lagi? Perkenalkan, saya Hanus Maini dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa bisa terjadi pergaulan bebas? Kurang pengawasan orang tua, kurang ilmu dan agama, Gaya hidup yang kurang baik. sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapuskan lagi ya untuk kelompok kalian masing-masing. Oke, berarti sekarang diskusi sudah selesai, tinggal apa? Penutup. Ya, sudah selesai. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, kita tarik kesimpulan ya. Kesimpulannya kita dari hasil diskusi kelompok kalian bahwa pergaulan bebas itu harus dihindari karena sangat merugikan diri sendiri. Dan ketika kalian ingin ketika kalian ingin berbuat sesuatu harus berpikir berpikir panjang dulu bagaimana sebab dan akibatnya. Jangan kalian sudah kalian sudah melakukan baru kalian menyesalkan selalu datangnya di akhir. Ada nggak penyesalan datangnya di awal? Tidak ada. Maka dari itu kita juga harus introspeksi diri sendiri juga ya. Nih, motivasinya Ibu adalah ketika kalian ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hargai pendapat orang, hargai perasaan orang lain, jangan mengejudge orang lain. Kenapa? Karena yang dijudge orang itu bisa berpikir yang negatif, berpikir yang buruk, otomatis nanti barangkali masuk ke pergaulan bebas, selalu kena bullying. Tuh, nanti menjadi pribadi yang tidak baik nantinya. Nah, kalian hormati apapun dari teman kalian, pendapat teman kalian, perasaan dari teman kalian, kalian harus selalu menghormati dan harus menjadi aktivitas kalian itu dialihkan ke hal-hal yang positif. Kan banyak nih seharian kita kalau adanya organisasi di sekolahan. Terus yang kedua, setelah adanya organisasi, nanti pulang sekolah ibaratnya kalau habis maghrib ada ngaji tidak? Di masjid, di musola. Nah, di rumah juga tidak apa-apa ya. Mengajikan di mana saja. Yang penting hidup kita atau pikiran kita selalu dibawa positif. Jangan dibawa negatif. Jangan dibawa dengan tekanan. Dan menjalin hubungan yang baik dengan teman, dengan keluarga, bermasyarakatnya. Kalau lingkungannya baik, insya Allah kitanya pun akan menjadi baik. Kalau temannya yang tidak baik, akan terjadinya pergaulan bebas tidak? Nah, akan jadi terjadi pergaulan bebas ikut-ikutan. Kayak masalahnya tawuran, nggak biasa tawuran, tapi ikut-ikutan teman, jadi ikut tawuran. Biasanya tidak merokok, ikut sama teman, jadinya merokok. Nah, semuanya itu tergantung temannya kalian. Kalian harus memilih ya, harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sekiranya teman kalian ngajaknya yang tidak baik, ya sudah, hanya dijadikan sebagai teman saja, bukan dijadikan sebagai
sahabat. Beda ya antara teman dan sahabat ya. Sekedar say hai aja tidak apa-apa. Yang penting jangan memutuskan tali silaturahmi itu yang tidak boleh. Ya, ibaratnya kalian itu iman kalian itu harus kuat ya. Kalau imannya kuat, insya Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau imannya kitanya lemah, kita itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar sana. Ya, lingkungan luarnya itu apa aja? Ya, yang tadi balik lagi ke teman semuanya. Ya, pokoknya intinya kalian harus menjadikan perpikiran yang positif. Ya, berolahraga pun positif. Ya, supaya otak kita segar. Ya, badan kita sehat dan jasmaninya kita juga sehat. Ya, terus apa lagi? Kitanya itu ibaratnya intinya sih dari pergaulan bebas dan zina itu adalah lebih kebanyakan ilmu agama dan pertemanan, circle pertemanannya itu yang lebih baik ya, jangan circle pertemanan yang buruk. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti pelajaran selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mencari hadis-hadis yang berhubungan tentang pergaulan bebas dan zina. Nanti minggu depan, hari Kamis depan, kalian nanti kumpulkan tugas kalian tentang pencarian hadis-hadis dan surat-surat Al-Quran apa saja yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Ya, mengerti? Mengerti. Oke. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.